datang di Langkah Pemuda dan Mahasiswa pemirsa. Kembali lagi bersama saya Sabrina Salsabila Ismanda yang akan memandu acara selama 1 jam ke depan. Pastinya dengan topik-topik terkini, teraktual dan juga terupdate dari daerah Banyumas dan sekitarnya. Maka dari itu, sepertinya kita akan berkenalan terlebih dahulu. Sebelum saya lebih deg-degan karena akan kedatangan tamu yang luar biasa, Anda dapat menyaksikan kami melalui berbagai platform, mulai dari Instagram, TikTok, sampai YouTube. Langsung saja dicari BMS TV Official atau Banyumas Televisi Official. Dan pastinya di sini pemirsa langsung saja kita akan berkenalan dengan narasumber hebat kita. Tapi nanti kita akan memberitahu kira-kira kita akan mengulas apa. Nah boleh langsung aja dari mas-mas yang di tengah nih. Boleh nih mas langsung dikenalkan namanya siapa? Halo teman-teman, aku ASEKA Prilwardoyo. Aku sekarang jadi Kakang Banyumas 2024. Oke, Mas, Mamas Kakang ya, Mamas Kakang masanya. Oke, ini jujur aja dari awal udah deg-degan sumringah ya, karena ditemani sama Mamas dan juga harusnya ada pasangannya nih ya. Nah, boleh nih langsung Mbak Cantik silakan. Oke, halo semua, kenalin aku Nova. Di sini aku sebagai Mbekayu Banyumas 2024. Oke, berarti Mbekayu Nova dan Kakang Zeka, betul. Nah, di sini terima kasih banyak sudah hadir ya. Sebelumnya ini cantik sekali. Warnanya kita nggak janjian tapi sama ya. Kayaknya udah sehati banget. Sehati banget dan topiknya juga harus sehati banget. Oke. Nah, boleh nih kira-kira dress code-nya dari mana sih ini, Kak? Nah, kita attire-nya selalu dari Deka Fashion Official. Oke. Berarti di situ ya. Ini emang corak-coraknya wah luar biasa warnanya ya. Iya, pokoknya cari baju, kebaya semuanya, gaun semuanya ada semua di situ. Oke, langsung aja pemirsa ya bisa langsung dicari aja ya di sana. Dan pastinya di sini udah mendatangkan Kakang Mbekayu, ini kan duta pariwisata betul ya. Duta wisata, mohon maaf ralat. Nah, ini duta wisata 2024. Dan pastinya di sini udah banyak berkeliling lah melalang buana di Banyumas dan sekitarnya, betul sedikit. Iya betul. Tapi kalau misalkan kita tanya nih dari Mbekayu dulu nih, Mbekayu Banyumas, untuk Kak Nova sendiri, menurut Kak Nova Banyumas dan wisata dan yang ada di Banyumas budayanya itu seperti apa sih? Menurut saya wisata yang ada di Banyumas ini sangat-sangat menarik banget sih, apalagi untuk turis-turis, kayaknya turis tuh jarang deh yang kesini, karena menurut aku kurang dari promosinya Kak. Nah maka dari itu mungkin kita sebagai duta wisata tugasnya kan mempromosikan sebagai promotor wisata-wisata. Nah itu kita menjadi apa kan sih Kak? Menjadi duta wisatanya. Enggak, maksudnya kita akan menjadikan sebagai salah satu ini ya penyalur ya untuk informasinya. Oke, berarti nanti kakak-kakak berdua ini yang selalu mempromosikan wisata gitu ya. Insyaallah. Oke, nah kalau dari Kakang nih, Kakang Zeka ya, ini kayak malu-malu kucing deh tadi ya. Nah boleh nih dijelasin kira-kira wisata di Banyumas itu anak mudanya gimana nih? Apakah lebih banyak tertarik atau enggak nih menurut Kakang? Kalau dari penglihatan mata batin saya, mata batin ini kayak meramal ya. penglihatanku sendiri, anak-anak muda di Banyumas itu lebih suka ke luar daerah, seperti ke Cilacap, Kebumen, dan banyak. Sekarang trennya Gen Z itu kan naik gunung. Jadi ngapain sih jauh-jauh ke sana, kan buang-buang uang, buang-buang waktu. Boleh wisata banyak di Banyumas, dari kuliner, budaya, edukasi, kemudian banyaklah di Banyumas. Oke, berarti memang sejatinya banyak anak muda yang minatnya tuh ke Banyumas tuh kecil ya. Sedikit. Oke. Tapi kalau misalkan bahas tentang wisata dan juga warisan budaya gitu ya. Kalau di Banyumas ini paling kental tuh apa sih Kak Zeka? Kak Nova dulu. Menurut aku wisata budaya di sini yang paling kental itu banyak ya? Banyak banget. Salah satunya itu ada budaya Cowongan. Oh, Cowongan. Betul, itu Cowongan ini mungkin banyak yang belum tahu kalau Cowongan ini tradisi untuk menurunkan hujan. Jadi dulu kan ada masa kekeringan. Iya, betul. Untuk warga Banyumas sendiri melakukan Cowongan. Aku juga udah pernah. Jadi aku ada di suatu event, terus event ini menghadirkan Cowongan. Nah, Cowongan ini pas baru mulai langsung ada hujan. Itu nggak tahu kebetulan atau apa ya Kak, tapi itu bener-bener kejadian sih. Oke. Berarti memang langsung real gitu ya. Iya betul. Tapi kalau misalkan ditanya kira-kira
pariwisata gitu ya, kayak contoh kalau di sini kan paling terkenalnya Baturaden gitu Benar, kan ya, Baturaden. atau paling terkenalnya daerah Menara Teratai Benar. gitu kan ya, kayak Mm-mm. itu aja. Tapi sebenarnya banyak ya wisata-wisata yang nggak harusnya tuh ini loh, ada wisata religi, benar, wisata benar. ini gitu. Nah kalau nggak salah di Instagramnya juga aku juga stalking ya, itu ngelihat ada wisata-wisata religi gitu ya. Nah itu kalau di sini tuh wisata religi apa sih? Boleh dari Kak Zeka? Mungkin Ada di makam Waduh. Dauhan, Oh, iya. lalu ada makam Taman Pahlawan itu juga termasuk wisata religi religi. loh. Waktu sana masuk nggak sih? Terus enggak, Enggak, waktu sana bukan. enggak. Oh, Nah, Oh, oke. Masjid Agung. Kelenteng-kelenteng, Masjid Kelenteng Agung juga banyak. banyak ya berarti. Ya, Oke. betul. Tapi kalau misalkan kita bahas lagi gitu ya Kak ya, sebagai daerah pariwisata yang ada di daerah sini gitu, kira-kira paling potensial tuh harusnya anak muda dikasih kegiatan apa sih biar tahu budaya gini gitu? Boleh Nah. dari Kak Nova? Tadinya harusnya kan kita melakukan kampanye sadar wisata atau Iya, sosialisasi oke. sebenarnya, tapi gimana pun kita sosialisasi atau kampanye kalau nggak tertanam dari diri sendiri, dari pemuda itu nggak bakal terjadi sih. Jadi harus dari langkah awalnya tuh sadar dari diri sendiri dulu. Oh, oke. Betul. Terus nah setelah itu baru kita langkah yang paling mudah menurut aku yaitu menjadi promotor. Oh, promotor. Betul, apalagi promotor digital sekarang. Era ini kan lagi banyak banget ya digitalisasi. Jadi Betul. menurut aku promosi lewat contohnya Instagram, Facebook atau platform seperti itu paling efektif sih. Oke, siap. Berarti memang sebenarnya tuh banyak cara ya. Iya, Tapi betul. yang tadi aku tertarik tuh sama sadar wisata. Itu emang sudah diterapkan atau gimana nih programnya itu? Iya. Programnya sudah diterapkan. Kebetulan aku udah ikut di beberapa desa-desa, desa wisata yang emang kita kampanyekan untuk sadar wisata. Desa-desa yang memiliki potensi. Contoh aku ambil di Desa Sudagaran, Sudah gara di daerah mana dekat tuh? Banyumas. Banyumas, Dekat oke. alun-alun Banyumas. Itu ada beberapa sekitar puluhan rumah peninggalan masa Belanda kolonial dulu. Jadi Dinpora Budpar itu ambil ide kenapa kita nggak buat jadi wisata aja. Iya. Jadi kita langsung desa wisata aja langsung. Nah, kita ambil contoh dari salah satu desa di Malang yang ambil konsep yang sama. Oke. Dan itu kita serahkan semua, kita hanya ngasih basicnya lah, gimana sih caranya jadi desa wisata yang baik. Kita ambil contoh dari Pekunden juga udah berhasil. Akhirnya kita serahin ke pemuda di situ. Setelah kita melakukan kampanye sadar wisata tersebut, kita langsung serahin ke pemuda setempat dan alhamdulillah sudah mulai berjalan saat ini. Oke. Tapi kalau menurut Kak Zeka tadi, kira-kira peran anak muda tuh penting nggak sih untuk tahu tentang wisata kita, daerah kita? Itu penting nggak sih Mas sebenarnya? Penting banget. Apalagi kan dari yang aku lihat wisata dan juga budaya itu udah di saat ini masih dipenuhi sama orang-orang yang bisa dibilang sudah saatnya untuk beristirahat. Nah betul, lebih tua gitu ya. Lebih Nah itu tua. gimana tuh tanggapannya? Menurut aku kita harus inisiatif sendiri anak mudanya untuk perlahan-lahan lebih aktif lagi agar yang lebih tua tuh, menurut aku ya, yang lebih tua tuh merasa yang muda tuh aduh masih belum bisa nih, aku masih harus bertahan lebih lama lagi. Menurut aku itu anak mudanya aja harus inisiatif dan lebih aktif lagi agar yang tua tuh udah bisa merasa wah kayak bos sawis bisa Bisa. ngantek nanyong lah Wih, istilahnya. deh. Makanya Oke. harus selalu ada regenerasi ya. Bener. dari Oh betul. masa ke masa. Tapi memang bener ya, kebanyakan itu kalau dilihat juga itu jujur aja lansia ya. Benar. Betul. Dan Betul, memang generasi yang sepuh yang harus sudah istirahat. Tapi kalau menurut Kak Nova sendiri, kira-kira generasi sepuh itu gimana sih Kak, harusnya mungkin lebih ngasih kepercayaan Kak atau bagaimana tuh Kak? Betul, generasi yang sepuh beliau-beliau ini harusnya memberi kepercayaan kepada anak muda, tapi tergantung juga anak mudanya harus mau, atau betul, dan harus sadar itu tadi kan. Kalau anak mudanya nggak gerak juga yang sepuh gimana kan? Terus sekarang kan wisata tuh kadang musiman atau Betul. harus mengikuti zaman. benar. Sedangkan kalau para sepuh mungkin kurang mengikuti tren atau perkembangan. Jadi ditakutkan wisata yang mereka kelola itu bangkrut, gulung tikar atau mungkin tutup kan. Jadi itu sayang banget, sangat disayangkan. Jadi nah itu peran anak muda untuk mengembangkan wisata, mengikuti tren atau perkembangan zaman itu sangat-sangat penting sih. Oke, nah kalau misalkan terkait dengan hal tersebut ya, kalau Kak Zeka sendiri gimana sih langkah paling kecil untuk anak mudanya itu paham tentang budaya kita
tentang wisata kita, langkah paling kecil tuh ngapain sih Kak? Langkah paling kecil untuk paham Iya. wisata dan budaya kita. Ya, budaya sendiri Banyumas. Langkah paling kecil ya searching aja di internet. Sekarang kan di era sekarang modernisasi tuh yang namanya informasi gampang mau dicari dibanding zaman-zaman sebelumnya. Oke. Misalnya mulai cari apa itu lengger lanang, apa itu wayang kulit, apalagi itu cowongan. Sebenarnya terus wisata apa yang baru muncul di sini. Oke. Nah, kalau misalkan dari searching sendiri kan sekarang udah banyak influencer Benar. sebenarnya ya. Tapi kalau menurut Kak Zeka ini, kira-kira influencer tuh impact-nya besar nggak sih untuk perkembangan wisata-wisata lokal? Alhamdulillah sebenarnya besar banget. Terutama Mas apa itu? Yang Mas Bobin ya? Oh, oke. Mas Bobin. Ada Itu influencer ya ada berarti? influencer Mas Bobin itu perlu impact-nya gede banget. Gede banget, Apalagi oke. dia kontennya itu relevan banget ke anak muda zaman sekarang. Dan aku sih pengennya Mas Bobin lebih ke arah wisata-wisatanya aja. Oh, Karena sometimes dia ke tempat-tempat kayak thrifting dan Oh, ya oke. hal-hal kebutuhan konten Oke, beliau. berarti memang perlu lagi anak muda gitu ya untuk bisa ya. Terus gimana tuh Kak Betul. Nova? Tapi Ada kita ungkapan? juga kan sering bikin konten juga Oh, kan oke, Iya, benar. Kamu Duta Kayu Wisata. Banyumas Kamu Kayu Banyumas. dan banyak banget kayak dari angkatan kita, dari angkatan atas, apalagi mereka juga udah menginfluence banyak orang lah pastinya. Oke. Mereka juga lebih terkenal ya dari kita ya. Hmm. Nah, aku kebetulan aku kuliah di salah satu universitas di Purwokerto. Purwokerto. Lalu teman aku kebetulan banyak banget yang dari luar Jawa. Jadi mereka tuh malah kebanyakan kayak 90% teman aku tuh dari luar Jawa, dari luar Oke. Banyumas. Lalu kan aku sering bikin konten, sering kayak ini lagi di wisata ini, wisata ini. Nah, terus mereka tuh pada lalu setelah aku bikin konten, mereka pada datang ke situ dan mereka bilang kayak, "Aku kemarin datang loh ke tempat yang kamu rekomendasiin, yang kamu kontenin." Nah, dari situ aku sadar ternyata impact dari influencer, dari promotor itu benar-benar besar banget. Iya. Oke, berarti itu langkah kecil lah, boleh Iya. mempromosikan langsung. Iya, betul Nah, banget. ini diskusi yang menarik nih. Tapi nanti sepertinya kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Maka dari itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Masih bersama kami di Langkah Pemuda dan Mahasiswa pemirsa. Langsung saja kita akan melanjutkan diskusi menarik kita tadi sama Kakang dan Mekayu Banyumas 2024. Boleh dari Kak Nova terakhir. Tadi kan Kak Nova sudah ngasih tahu nih ya Kak, kalau misalkan influencer tuh sangat penting banget Iya, sekarang. betul banget. Tapi balik lagi kesadaran pribadi gitu ya. Nah, kira-kira kalau kesadaran pribadi itu muncul tuh bisa ditumbuhkan lewat apa sih Kak? Apakah lewat pergaulan atau lewat apa? Boleh Kak dijelasin? Menurut aku pertama muncul itu dari lingkungan sih, lingkungan, terus dari diri sendiri. Kayak aku tuh tadinya ini ngomongin aku aja ya. Iya, oke. Sebelumnya tuh aku nggak yang sadar wisata gitu-gitu. Oh, oke. Aku kayak ya udah biasa aja sih. Terus setelah aku masuk di Paguyuban Kakang Bakayu Banyumas, karena lingkungan aku bener-bener orang yang aware akan wisata dan orang-orang yang pasti hebat-hebat banget. Jadi aku terbawa di situ. Lalu ya itu sih dari diri sendiri juga pasti itu penting banget sih. Oh, oke, berarti Iya. dari diri sendiri dan juga aware dari itu ya. Oke. Kalau dari Kak sendiri nih, kira-kira kalau misalkan kita itu memahami tentang tren, budaya dan lain-lain, ini kan juga ada suka banget ya yang ngebuat statement gitu, komen lah ya, yang ngebuat kita jadi kayak awalnya udah semangat nih untuk cari tahu, ujung-ujungnya apa sih sok ini, sok itu gitu. Sebenarnya itu juga membuat kepercayaan diri kan menurun gitu ya. Gimana sih cara kita untuk wah percaya diri aja sama budaya kita gitu, itu gimana nih Kak Zeka? Balik lagi mungkin lebih memperdalam budaya kita sendiri. Sebenarnya budaya Banyumas juga ya nggak kalah jauh juga sama budaya lain. Nggak kalah malah. Malah nggak kalah banget. Kita banyak banget budaya yang harusnya bisa keangkat.
Tapi ya baik lagi, promosinya masih agak kurang dan juga peminatnya juga agak kurang. Iya, dan biar pede kayaknya kita ngebuktiin kalau Ngebuktiin. budaya-budaya Banyumas ini loh bisa loh kayak yang lain-lain gitu, kayak budaya Bali atau apa gitu ya, mungkin nggak se famous itu ya, Oh, tapi oke. kita pasti bakal terus mencoba agar wisata Banyumas atau budaya Banyumas juga akan terangkat gitu. Mungkin kita bisa ambil contoh dari Lengger Lanang ya. Oh, oke. Lengger Lanang dulu kan orang bilang Lengger kok yang Lengger Lanang, tapi alhamdulillah sekarang Lengger Lanang udah go internasional. Mas Rianto udah bawanya sampai ke Jepang sampai saat ini. Oke. Jadi sebenarnya kita cukup pede aja sih. Oke, berarti dengan potensi yang ada tuh harusnya kita pede, Pede, gitu ya. Oke. Nah, tapi di sini tuh banyak banget juga loh Kak yang nanya gitu ya. Emang di Banyumas sendiri tuh untuk tahu wisata-wisata yang ibaratnya ada julukan hidden place gitu. Nah, itu kan hidden place tuh tersembunyi gitu loh. Dan memang dari segi anak muda, kita balik lagi bahas anak muda gitu ya. Anak muda tuh banyak yang kayak ngerasa, tahu nggak tempat hidden place ini gitu. Tapi sering ketutup sama transportasi, untuk kesananya sulit dan lain-lain. Sebenarnya tuh menurut kakak berdua nih, pemerintah tuh harusnya kayak gimana sih untuk memfasilitasi itu? Boleh dari Kak Nova dulu. Nah, terima kasih ya, menurut aku pemerintah itu sekarang juga udah cukup aware sih Kak. Oke. Nah, pemerintah harusnya sih membangun infrastruktur ini ya, betul. yang kurang ya, benar banget. Tapi kadang terkendala pasti dari dananya, karena kan pemerintah juga ada atasannya lagi. Jadi, nah dari situ sih Kak. Berarti mungkin ini bisa jadi masukan ya Kak Iya, ya bener. untuk pemerintah. Tapi memang kadang keterbatasannya itu ya Kak. Iya, dari dana. Oh, dari Betul. apa menuju ke sananya juga sulit dan lain-lain Iya, gitu Kak. bener. Harusnya juga apakah ada program yang seharusnya diinin untuk merawat hal tersebut Kak dari pemerintah? Kalau dari pemerintah pastinya ada ya, aku yakin banget pemerintah tuh pasti pengen yang terbaik untuk daerahnya. Tapi balik lagi itu tadi sih Kak, jadi dana tuh udah, setahu aku dana tuh udah dibagi-bagi gitu Kak, jadi untuk ini, untuk ini, untuk ini. Jadi oke. kalau ada yang belum ini berarti dananya. Oke, kalau misalkan dari segi, nah tadi kan udah jelasin ya sama Kak Nova, tapi kalau menurut Kak Zeka sendiri ya, kan Kak Zeka ini sepertinya juga masih menempuh pendidikan yang ibaratnya masih, udah masih anak SMA tapi udah bisa langsung mempelajari budaya-budaya lokal Banyumas di mana-mana gitu. Kira-kira anak SMA tuh paling enak atau seneng dikasih informasi dalam bentuk apa? Tulisan kah atau gambar kah atau apa nih untuk ini? Kalau aku pribadi lebih ke arah video. Video Dan juga oke. musik. Oke. Nah itu kan pasti anak SMA mostly kayak gitu ya Kak ya. Kira-kira untuk budaya Banyumas sendiri, tempat-tempat wisatanya tuh bisa dimodernisasi nggak? Aku yakin bisa sih. Oke. Itu lebih ke arah kesadaran dari para penggiat wisata tersebut. Apakah mereka mau untuk semakin relevan dengan anak muda sekarang yang mengikuti tren itu nggak bisa 1 bulan 2 bulan tapi bisa seminggu sekali ganti dan lain-lain. Balik lagi ke kesadaran para penggiat wisatanya. Kayak kita juga selalu 24 jam pantengin media sosial, adakah yang baru, adakah hal-hal yang harus kita ubah lagi agar jadi lebih baik lagi. Oke, kalau kita kan dari tadi udah bilang kesadaran gitu ya Kak ya. Nah, dari program Kakang Bekayu sendiri ada nggak sih program-program khusus untuk desa-desa itu selain yang tadi disebutkan? Mungkin program-program buat anak muda atau masih belum ada Kak? Sekarang belum ada sih Sekarang Kak. belum. Kita kan Kita masih ada di bawah naungannya Dinpora Bupar. Jadi untuk sementara kita masih difokus ke kampanye sadar wisata tersebut. Oh, baru fokus ke situ aja berarti. Oke. tapi untuk bulan-bulan ke depan kayaknya lagi disusun prokernya Lagi ya. disusun. Oh, Kita gitu udah susun. prokernya. Oke. Kalau dari Kakang Bekayu sendiri yang paling sering banget gitu ya nanya-nanyain atau apa anak mudanya itu pengen apa sih? Apakah ada request kayak Kak kesini dong, Kak kesitu dong, atau coba ini dong? Ada nggak yang pernah kayak gitu rekomendasiin ke kakak tempat-tempat wisata? Kalau untuk KZK ada nggak? Ada. Aku pernah sih beberapa. Waktu itu aku sempat ya cerita kalau aku lagi di Sudagaran kan. Ada beberapa yang nanya, Kak gimana progresnya Sudagaran? Kira-kira bisa dibuka kapan? Gitu. Oke. Kalau dari Kak Nova ada? Kalau dari aku sendiri kebetulan kan teman-teman aku dari luar Jawa ya banyak. Jadi temen aku pasti nunggu dari aku aja sih. Jadi kayak aku ngontenin di mana, temen aku stay tune gitu. Jadi bukan mereka yang rekomendasi karena mereka belum tahu. Oke. Nah, kalau dari kakak berdua nih,
kira-kira setuju atau enggak nih ya, setuju atau enggak kalau sekarang anak muda itu harus lebih banyak bergaul juga dengan pariwisata luar untuk bisa ngembangin daerahnya sendiri. Menurut Kak Nova gimana? Aku setuju banget sih, karena dari situ kan berkolaborasi ya. Iya, betul. Jadinya nggak cuma stuck di daerahnya aja, tapi lihat daerah lain yang lebih maju, atau kita bisa kolaborasi dengan budaya, misal budaya Banyumas dengan budaya Cilacap, atau budaya Banyumas dengan budaya mungkin Semarang atau mana, kan itu lebih bagus dan pasti peminatnya bakal lebih banyak gitu. Oke, kalau dari Kak Zeka gimana? Aku setuju aja sih. Aku setuju aja sih. Mau sama juga ya? Setuju aja. Kira-kira kalau dari budaya Banyumas sama wisatanya sendiri, itu kan ada kayak Pok Darwis ya, dan lain-lain gitu. Menurut kakak sendiri Pok Darwis di Banyumas itu seperti apa sih? Boleh dijelasin dari Kak Zeka? Alhamdulillah ya, Pok Darwis di Kabupaten Banyumas tuh sekarang udah mulai banyak. Walaupun sebelumnya kan sempat beberapa desa doang, sekarang udah gitu. banyak banget Pok Darwis. Dan kalau dari penglihatanku, Pok Darwis sekarang tuh udah bisa dibilang bagus banget. Mereka benar-benar mensupport kegiatan kita tentang desa wisata. Ya untuk saat ini udah bagus lah. Pok Darwisnya sangat luar biasa. Oke, kalau hambatan sendiri ada nggak Kak dari Pok Darwis itu, dari Kak Nova menurut Kak? Kalau hambatan dari Pok Darwis itu menurut aku, sepenglihatan aku belum sih, atau mungkin internal bagi mereka ya. Tapi kemarin sempat ada, aduh ini kayaknya sensitif sih. Nggak apa-apa, ceritain aja ya kan. Ada masalah di wisata Watu Senom. Jadi di situ masalah dari Pok Darwis ya, Kang Zeka sama aduh ini ya nggak boleh lari dong Kak Zeka, ini langsung kayak gini-gini. Kenapa tuh ada apa tuh? Sama dari Jadi lebih warganya, ke warganya. Kesadaran apanya? Pasif atau jadi udah mungkin Ada miskomunikasi lah Oh. tentang suatu acara pada bulan Desember lalu. Kita juga sempat menghadiri acara jadi Pok tersebut. Darwis itu gitu Ada ya? miskomunikasi antara pemerintahnya sama warganya. Kalau Pok Darwis sendiri tuh biasanya gitu Kak, diisinya tuh sama usia berapa sih? Kalau dari Kak? Kalau yang pernah aku ketemu sih itu jujur Masih iya, lansia yang dan bapak-bapak sudah ibu-ibu bapak-bapak ya. ibu-ibu lah. Oke, seharusnya gitu sebagai anak muda gimana tuh? Seharusnya kita sebagai anak muda sih bergabung dalam Pok Darwis itu ya, harusnya seperti itu. Oke, tapi memang mostly yang kalian lihat masih usia. Iya, betul. Oke, tapi kesempatan atau kayak kedepannya mungkin bisa lebih ditingkatkan ya? Maksudnya ada peluang nggak anak muda tuh banyak kira-kira? Ada banget sih, mungkin anak muda menurut aku juga kurang tahu tentang adanya Pok Darwis gitu. Nah iya itu benar. Betul. Nah, Jadi tuh dari situ kita harus mengenalkan Pok Darwis ini. Menurut aku kalau misalnya udah dikenalin, anak muda juga mungkin banyak kok yang mau Pok Darwis ya. mau join. Oke, baik nih. Kalau dari Kak Zeka sendiri kenapa nih? Tertawa gitu ya? Apakah Kak Zeka tidak mau join atau gimana nih Kak? Harusnya kan gimana tuh Kak? Lebih ke kalau dari desaku sendiri ya, desaku memang belum ada Pok Darwisnya karena kita lagi di infrastrukturnya dulu ya. Mungkin lebih ke arah anak-anak mudanya tuh lebih sering di rumah sih, jarang, karena sedikit kegiatan yang melibatkan desa gitu loh. Mungkin ini lebih ke arah ke pemerintah desanya sendiri untuk bisa audiensi lah dengan anak-anak mudanya. Biar anak mudanya itu sadar, wah ternyata desa kita lagi butuh kita, orang-orang tua kita udah waktunya istirahat. Oke, baik-baik. Oke, siap. Ya, oke. Kayaknya ini mau bahas lagi seputaran tadi ya, tentang Pok Darwis dan lain-lain. Makin menarik nih pembahasannya. Nah, boleh nih pemirsa tetap stay tune terus, karena nantinya kita akan bahas lagi topik-topik yang menarik bersama dengan Kakang Mekayu Banyumas 2024. Jangan kemana-mana, dan masih bersama kami di Langkah Pemuda dan Mahasiswa.
pemirsa, masih bersama kami di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Pastinya bersama Kakak Mekayu Banyumas 2024 ya. Di sini kita udah terakhir membahas seputaran permasalahan Pok Darwis itu tadi ya Kak. Nah kira-kira kalau menurut Kakak sendiri ya, sebenarnya tuh untuk bisa nih pemerintah agar tidak ada miskom antara Pok Darwis dan ini, apakah harusnya ada pembaruan internal kah atau seperti apa nih? Boleh dari Kak Nova atau Kak Seka dulu? Kak Nova dulu tuh. Aduh, jangan pada-pada dong. Ini aku jadi bingung nih. Boleh nih. Ya udah, jadi Kak Seka dulu deh, boleh. Gimana tadi? Jadi apakah di dalamnya itu harus ada pembaruan kepengurusan kah biar nggak jadi ke miskom gitu gimana? Mungkin lebih ke arah apa ya? Apa yuk? Boleh di Kak Nova dulu deh, gimana? Pastinya harus ada pembaruannya. Oke. Dari yang generasi yang dulu ke generasi sekarang. Tapi kalau dari kasus kemarin ini yang lagi mungkin ini juga cukup viral kasusnya ya. Dari kasus kemarin ini emang benar-benar kurang komunikasi. Jadi kayak kita melakukan sesuatu yang menuju kepada budaya, namun mungkin menurut masyarakat setempat itu dinilai sesat seperti sesat. itu. Jadi kayak aduh ini cukup sensitif makanya Nggak apa-apa, dibahas. santai-santai. Oke. Dan sampai sekarang kan aku juga ada upload kontennya di Iya. Instagram. Dan sampai sekarang ini masih banyak yang komen kayak oh ternyata gini gitu dari warga setempat. Padahal mungkin kalau misal kita dikasih kesempatan untuk berbicara, Mengedukasi gitu. untuk menjelaskan lah ya, itu tuh sebenarnya bukan sesat karena emang kemarin kita melakukan prosesi apa ya Kang? Bukan beribadah Kak, tapi mungkin dari warga setempat mengiranya kita tuh beribadah atau menyembah seperti itu, padahal aslinya enggak. Ya mungkin aku juga menonton konten itu ya, soalnya aku tahu. Ya oke, berarti memang pemerintah sendiri harusnya juga memfasilitasi ya agar edukasi tentang budaya dan warisan lokal itu agar tidak disalahartikan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dari Kakang Bekayu sendiri, itu kan pasti kan buat video, buat konten gitu. Pastinya juga mengedukasi dong, ya kan. Tapi cara untuk meluruskan tuh biasanya ngapain tuh? Apakah ngasih tahu baik-baik tentang dibalas DM kah atau apa gitu? Untuk ngasih tahu baik-baiknya gimana tuh dari KZK? Untuk saat ini kita masih mengklarifikasi lewat komen. Karena kita belum dapat kesempatan untuk ke lokasinya lagi untuk bertemu dengan warga secara langsung. Oke, berarti itu ya caranya dengan cara edukasi lewat itu. Nah ini menarik kalau misalkan kita bahas putaran anak muda gitu ya kan, ini kan perannya banyak banget nih bisa untuk meneruskan ke, apalagi Kakang Bekayu itu adalah jembatan antara masyarakat dan juga pemerintah gitu. Sering nggak dapat keluhan gitu dari masyarakat kayak, Mbak harusnya tuh gini-gini, boleh nggak ya dikasih tahu ke bapak ini? Sering nggak ada yang curhat gitu? Kalau dari aku enggak sih. Enggak. Kalau dari Mas Eka nih? Aku mungkin beberapa sih, beberapa. Lebih ke arah ke lingkunganku juga, ke teman-temanku sendiri. Kenapa tuh? Teman-temanku tuh termasuk ke anak-anak yang tadi yang suka nyari hidden gem dan lain-lain. Dan kebetulan aku sana jadi Kakang Banyumas. Jadi kalau mereka misalnya, aduh kayak dalannya elek temen kayak kok jebol ngana ngomong nama ring dinase itu mungkin sering gitu ya. Beberapa kali. Beberapa kali. Terus jawabnya gimana tuh Mas? Jawabannya ya insya Allah tak sampaikan. Selalu menyampaikannya. Tapi ada ini kah kalau dari Kakang Bekayu ada hal-hal yang diteruskan nggak? Maksudnya ada forum bareng dengan pemerintah atas, itu pernah nggak kayak saling diskusi untuk ngasih tahu suara-suara masyarakat itu ada nggak? Dari tadi kan ada sih. Ada. Beberapa kali kita juga sering sounding dengan pemuda dan juga penggiat wisata di Kabupaten Banyumas, sekitar Kabupaten Banyumas. Oke, berarti soundingnya tuh diskusi atau apa? Diskusi sama makan siang bareng sih, biar lebih nyantai sama relax lagi. Oke, tapi makan siang gratis bukan? Aduh. Oke, tadi mungkin ini ya dari sini juga kelihatan bagaimana Kakang Banyumas tuh berperan ya untuk bisa meneruskan. Tapi kalau dari segi ini nih, pastinya kan peran pemerintah dan komunitas nih. Kalau komunitas budaya di Banyumas tuh banyak nggak sih yang anak muda menurut Kak Nova, ada nggak? Nah ini kalau kita dari Paguyuban Kakang Bekayu Banyumas juga salah satunya loh Kak. Oke, nanti perlu diedukasi ya. Iya betul banget. Jadi untuk teman-teman kaula muda yang mungkin mau tertarik banget sama budaya wisata,
bisa banget join di Pakemas, Paguyuban KMKI Banyumas. Bukan promosi ya, cuma Oke, tapi kan emang asalnya dari situ Iya, ya. betul. Oke. Gimana tuh? Itu juga termasuk langkah paling mudah Iya, buat Oke, oke. mengenal oke. budaya dan pariwisata di daerah Banyumas. Oke, nah tadi kan juga sudah jelaskan nih ya, sebenarnya komunitas tuh banyak, tapi kalau survei gitu di lapangan, apakah banyak atau enggak tuh komunitas-komunitas anak muda yang suka tentang budaya atau ini, ada nggak kira-kira? kayaknya jarang sih kalau Jarang ya. sih, lebih banyak di media sosialnya. Oke, tapi ini bisa jadi salah satu hal yang harusnya dikembangkan ya. Betul. Benar. Oke. Tapi kalau dari Kakak Mukayu sendiri terkait dengan kolaborasi tadi gitu ya, kolaborasi yang paling bagus untuk anak muda biar ini loh selain lewat media sosial, kalau ke keluarga, ke orang tua gitu, kira-kira bagusnya orang tua gimana sih caranya mendidik anaknya biar ini loh ada budaya, kamu ikutlah gitu. Itu gimana menurut Kak Nova? menurut aku bener banget sih, peran orang tua kan penting banget ya buat membimbing, mendidik anak-anaknya untuk sadar wisata, sadar budaya gitu. Ya emang dari orang tuanya sendiri sih dan dari anaknya. Kalau misal orang tuanya udah mendidik atau ngasih tahu tapi anaknya nggak mau, anaknya ya udah nggak bisa sih Kak, menurut aku. Oke, memang inisiatif lagi ya. Iya. Oke. Tapi kalau misalkan sebagai anak muda nih Mas, saran orang tua yang paling mudah untuk diikuti tuh yang seperti apa? Caranya memaksakah atau lebih kayak nyeritain, ngasih contoh, itu gimana tuh? Kalau dari anak muda lebih suka menerima orang tua tuh menasehati tapi sekaligus mencontohkan juga. Oh, contohnya kayak gimana? Jadi kayak tadi kan kita bahas tentang budaya. Jadi kalau ini loh budaya kita Lengger Banyumas gitu. Aku pengennya orang tua tuh selain menyuruh kita untuk mempelajarinya, orang tuh juga ikut mendampingi kita dalam proses pembelajaran tersebut. Enggak yang seperti cuma diantar jemput ke sanggar tarinya, tapi ikut menemani di sanggar tari tersebut. Oke, baik. Nah, ini bisa jadi salah satu ini juga ya untuk ke orang tua. Kadang kan juga jujur aja yang suka dengan budaya tuh karena orang tua juga suka. Benar, Nah, benar, jadinya benar. kan kadang kalau orang tua nggak suka, anaknya juga belum tentu suka gitu. Nah, ini kan juga banyak banget ya di Banyumas gitu. Tapi kalau dari teman-teman sendiri nih, dari Kakang Bekayu, dari Kang Zeka dan Bekayu Nova, kalau melihat ini miris nggak sih kalau misalkan anak-anak tuh nggak ada yang beneran langsung gitu suka budaya, suka wisata, harus nunggu orang tuanya dulu, miris nggak nih? Iya, miris banget. Menurut aku miris banget. Karena apa tuh kira-kira? Karena menurut aku mereka lebih suka budaya luar sih, budaya mancanegara. Nah, itu di anak-anak kuliahan juga gitu ya? Atau Iya, gimana? iya Korea. kayak gitu, bener banget. Oh, kenapa tuh Korea, Mas? Nggak apa-apa. Oh, kenapa? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Kenapa kayak Korea tuh kayak gimana gitu? Emang lagi zamannya Emang mungkin lagi ya. zamannya aja. Oke. Tapi kita nggak boleh kalah juga ya. Nggak boleh harus kalah kita. harus karena kita sendiri kan harus mengapresiasi budaya lokal. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang daerah sini gitu, kasus-kasusnya anak sekolah itu memang lebih suka budaya luar, Benar. Kak. Kenapa tuh, Mas Eka? Ini aku cerita ya. Iya. Aku punya adik kelas, bukan sih, ada satu kelas yang diajar kebetulan bahasa Jawa. Bahasa itu kan juga menyangkut budaya di daerah Jawa. Nggak usah Banyumas deh, Jawa. Itu ditanya urutan anak pertama hingga anak terakhir Pandawa. Siapa sih yang kenal Pandawa kan? Iya, Ternyata adik-adik kelasku nggak ada yang kenal satu pun dari Pandawa. Serius. Mereka ditanya siapa itu Puntadewa, siapa itu Arjuna. Itu mereka masih belum jawab. Bila ditanya member dari boy band Korea pasti bisa jawab semua. Jadi menurutku anak-anak muda tuh harus bisa lebih mengenal lagi lah. Padahal kan Korea, Amerika Serikat dan budaya luar itu kan lebih jauh daripada budaya sendiri yang di Banyumas. Jadi harusnya sadar lah. Oke. Kalau dari Mbak Bekayu Nova gimana tuh? Banyak juga nggak teman-teman yang kayak gitu? Oh iya, pasti banyak banget sih. Kasusnya hampir mirip, cuman nggak sampai separah itu ya. Oh, Nusuk ya? kenapa tuh? Sakit ya? Nusuk Kenapa ya? tuh? Kenapa tuh? Kenapa? Ya, mereka lebih suka ya kayak gitu Korea atau Amerika, tapi nggak sampai kayak gitu sih. Alhamdulillahnya ya. Tapi masih tahu gitu ya? Masih tahu. Kalau ditanyain, Selain Nusuk ya? padahal masih tahu. nggak separah itu ya? Ya, gitu. belum separah itu. Oke, berarti memang ada kesadaran lah ya. Iya. Nah, pemirsa, habis ini kita akan mengulas kembali ya lebih dalam terkait dengan harusnya seperti apa sih gitu. Padahal
Arjuna teman-teman ini nggak tahu, tapi boyband Korea tahu. Nah ini harusnya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Masih bersama kami di Langkah Pemuda dan Mahasiswa pemirsa. Dan tadi sudah diulas ya bagaimana sebenarnya realitas yang ada terkait anak muda di Banyumas dan sekitarnya nih. Nah tapi kalau misalkan kita berangkat dari solusi dan yang harusnya dilakukan. Kalau dari Kak Nova sendiri nih ya selaku Mekayu Banyumas, apa sih sebenarnya langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh anak muda untuk sadar selain dari mungkin dari pergaulan atau apa gimana tuh Kak? Menurut aku mereka gabung aja sih ke contohnya Sanggar Tari, Karang Taruna, atau bisa juga gabung ke organisasi kayak kita ini Kang Mekayu Banyumas gitu, biar tambah pengetahuannya, tambah sadar wisatanya seperti itu. Oke, kalau dari Kang Mas ya, Kakang gimana nih? Sama aja ya, langkah paling mudah kita bisa mengubah pergaulan kita yang awalnya pergaulan cuman ya sekedar main keluar, main malam dan lain-lain, bisa ke yang lebih positif lagi, ke pergaulan yang melibatkan budaya, wisata di Kabupaten Banyumas. Oke, dan pastinya itu penting ya terkait hal tersebut. Nah, tapi kalau misalkan kita bahas lagi nih, ini ada banget harapan untuk yang sekarang. Banyak banget yang berharap nih ya kayak iya ya, tapi sekarang susah banget nih untuk cari tahu informasi. Kadang tuh nggak ada yang dikasih tahu secara langsung informasi dari pemerintah. Contoh untuk akses bertanya, akses apa, itu kadang soundingnya tuh ditanya, ini kalau mau nanya ini ke siapa sih, ini nggak tahu, ini nggak ada pemberitahuan dari ini kak, Instagram ini kurang ngasih tahu nih gitu. Apakah yang bisa dilakukan anak muda selain itu mungkin ikut kegiatan positif gitu ya. Nah, kegiatan positif di SMA mungkin atau di perkuliahan yang ada kaitannya dengan budaya itu harusnya seperti apa? Diadakankah atau enggak gitu? Dan dari Kak Nova boleh. Ya, kalau menurut aku harus banget diadain sih, kayak kalau dari kampus aku sendiri juga ada UKM tari, UKM seni-seni seperti itu. Jadi itu sangat-sangat membantu untuk teman-teman menyalurkan bakat dan untuk tahu tentang budaya-budaya seperti itu. Nah, tadi kan bicara juga tentang minimnya informasi. Nah, dari situ kita juga sebenarnya sudah ada aplikasi. Oke, apa tuh? Boleh dikasih tahu? Oh, boleh ya? Boleh dong. Namanya Viat. Jadi aplikasi itu khusus untuk Banyumas kalau nggak salah ya. Benar. Jadi untuk teman-teman yang mau liburan di Banyumas atau mau cari tempat-tempat wisata tapi nggak tahu informasinya, di aplikasi Viat ini udah lengkap untuk destinasi wisatanya apa aja, lalu ada informasinya, alamatnya, lalu ada juga tiketnya, bisa dibeli di situ juga. Jadi semuanya udah gampang. Oke, nah itu tuh pemirsa, udah ada nih ya solusi gitu. Tapi kalau dari sekolahan, ini kan masih SMA ya kakangnya, gimana tuh? Apakah ada kegiatan yang relevan atau kegiatan yang relevan ada. Jadi setiap kali kita ngerayain ulang tahun sekolah itu kita selalu berusaha untuk, aku sih angkatanku berusaha untuk melibatkan budaya di dalamnya, dan bisa terrealisasi. Tahun kemarin di tahun 2004 itu kita ngerayain ulang tahun sekolah dan ngangkat tema bukan cuma budaya Banyumas tapi budaya di seluruh Indonesia. Karena kebetulan di SMA aku tuh nggak cuma dari daerah Jawa, ada juga dari Kalimantan, NTT dan Papua. Dan itu benar-benar nggak cuma kita yang terangkat, tapi orang-orang luar jadi bisa ngerti budaya Banyumas kita. Oke, berarti itu memang sudah ada ya di sekolahan, ada tempat pendidikan juga ada. Tapi kalau misalkan dari segi ke depan gitu ya, masa depan, ada nggak sih hal-hal yang seharusnya ini tuh usah dilakukan lah, di stop gitu. Entah itu mungkin dari tadi yang kayak kurangnya edukasi, ini tuh
sesat nih atau apa nih, kan itu banyak yang digituin. Adakah hal-hal yang harus di stop tentang budaya yang harus nggak usah diturunkan lah, pemikiran negatif dan lain-lain, harusnya tuh ada nggak yang di stop nih terkait dengan hal-hal stigma-stigma yang buruk gitu terkait budaya kita? Menurut Kak Nova dulu nih, saya mana? Menurut aku iya sih, stigma-stigma negatif itu harus banget dihilangkan, dan kita mungkin sebagai masyarakat harus lebih berpikir positif tentang hal-hal seperti itu, tentang wisata-wisata, tentang ya nggak tentang wisata doang sih, tentang semua hal. Kita harus lebih berpositif thinking, makanya jangan selalu berpikir negatif, karena itu tuh benar-benar ini Impact sih, ya, iya oke. impactnya gede banget. Oke, kalau dari Mas Eka kira-kira gimana tuh? Mungkin yang harus di stop itu kebiasaan untuk spontanitas, Oh, dimana kenapa tuh? baru lihat video langsung komen, lihat video komen, nggak nyari informasi lebih dalam dulu tentang video tersebut. Itu sering ya? Ya kita ambil contoh aja Iya. konten kita yang kemarin lah Iya, ya. Itu kan oke. sebenarnya kita itu ada acara memperingati Hari Ibu dengan cara nanam beberapa pohon di Watu Sino. Oh, oke. Kebetulan di sana juga ada acara dari salah satu komunitas budaya yang pokoknya berkaitan dengan kejawen juga. Dan itu yang disalahartikan dengan oleh beberapa oknum bahwa itu kita sedang mengikuti kegiatan yang bisa dibilang sesat. Betul, padahal kan Indonesia kan beragam ya, Iya, nggak cuma betul. Islam, Nggak cuma nggak cuma Muslim. Kristen. Nah kan banyak Ada penghayat kepercayaan gitu-gitu. betul, Ada masih ada penghayat. kepercayaan juga, jadinya kan kalau misal mereka bilang itu sesat, bisa juga dong mereka bilang kita sesat Sesat, juga, tidak kan yang bisa sesat juga. juga bisa. Iya. Oke, berarti memang perlunya kesadaran gitu. Tapi kalau dari Kakang Bekayu sendiri, dari mungkin ada nggak sih hal-hal yang kayaknya, ini harus diteruskan loh, nggak cuma di Kakang Bekayu aja, harusnya ini juga kalian juga lakukan gitu. Apakah mengedukasi atau apa nih? Boleh dari Mas Eka, Yang harus diteruskan mungkin edukasinya ya. edukasinya, benar. Kebiasaan kita untuk mengedukasi anak-anak muda, menginfluence mereka tentang budaya Banyumas dan juga wisata yang ada di Banyumas itu harus diteruskan. Para mungkin harapanku bisa lebih gencar lagi untuk di-influence lagi budaya kita. Oke, nah kalau untuk pemerintah, kira-kira bagaimana nih? Bekayu Nova gimana tuh? Untuk pemerintah menurut aku Seharusnya kayak mungkinkah memberikan sebuah infrastruktur lagi atau apa gitu? iya itu menurut aku pemerintah juga itu penting banget sih untuk keberlanjutan wisata ya. Tapi balik lagi sih kayak yang topik tadi udah dibahas di segmen berapa ya? Iya. Iya gitu. Oke, berarti memang di sini harapannya dan juga solusinya agar pemerintah dan juga ini ini ya memberikan yang terbaik untuk Iya, budaya dan betul. ini. Kalau untuk anak muda, gimana nih biar budaya Banyumas itu tetap perannya, ini kan balik lagi ke tema peran anak muda gitu. Harusnya anak muda itu seperti apa nih solusinya agar sadar? Dari Mas Eka sebagai closing statement juga nih. Buat anak muda, ayolah lur. Gimana tuh? Sing tua wis pada kesel lah, wis Aduh. mangsane pada istirahat. Wis waktune dhewek ngantekna sing wong tua. Oke. Jadi menurut aku kita harus bisa lebih sadar lagi tentang budaya kita, tentang wisata kita. Banyumas tuh benar-benar punya potensi yang sangat luar biasa besar. Tinggal kemauan kita aja, apa kita mau ikut menyukseskan potensi itu atau justru menenggelamkan potensi tersebut. Oke, kalau dari Bekayu gimana nih? Kalau Untuk dari- anak muda, pemuda-pemuda. Kalau dari aku sendiri, aku udah setuju banget sama statement dari Kang Zeka itu. Nah, mungkin tambahan dari aku, peran anak muda untuk wisata, khususnya di Banyumas, kita harus gencar mempromosikan wisata-wisata agar tak tidak lekang oleh waktu dan pasti nggak kalah sama wisata-wisata dari luar. Lalu juga kita harus ikut melestarikan dan mengembangkan wisata-wisata, karena kalau nggak dikembangkan, itu tadi kita nggak bisa ngikutin tren, Oke. gitu-gitu. Nah, itu kan harusnya peran anak muda ya, karena kebiasaannya sepuh tuh kurang tahu tentang hal gitu. Oke, baik. Tapi kan di sini juga kita bukan berarti menghilangkan sepuh ya, Betul, tetap Benar. untuk dijadikan panutan, Panutan acuan dan gitu juga ya. seorang penasehat mungkin. Oke, berarti memang bukan dihilangkan Bukan ya. dihilangkan.
jadi lebih kayak kita meneruskan. Begitu ya. Oke, memang di sini pemirsa pasti di sini sudah mengulas terkait topik-topik yang menarik bersama dengan Kakang Bekayu Banyumas 2024. Tidak terasa kita sudah berada di puncak acara segmen kali ini. Terima kasih banyak untuk Kang Zeka dan juga Bekayu Nova, dan pastinya kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Tapi pemirsa mau menyampaikan kembali, betul, mari kita suarakan yang harusnya disuarakan, dan pastinya pemirsa apapun hal baik untuk budaya Banyumas, mari kita selalu teruskan yang baik, hilangkan yang buruk, jadikan acuan ke depannya untuk selalu tumbuh menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu mungkin kita langsung tutup saja segmen kali ini. Kira-kira ada tagline khusus nggak kalau dari Pak Kemas tuh? Kayak Banyumas saya atau apa gitu, nggak ada ya khususnya? Apa tuh? Nggak ada? Belum ada ya? Oke, berarti mungkin aku akan buat langsung di sini ya. Jadi nanti bareng-bareng kita ngomong Banyumas Jaya, Banyumas bersinar terang. Oke, nanti bilang gitu ya. Tapi sebelumnya pemirsa, kita mengucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan kita selama 1 jam. Mohon maaf saya dan juga untuk mewakili segenap tamu yang sudah hadir mengucapkan mohon maaf bila terjadi kesalahan yang disengaja atau tidak. Maka dari itu, Banyumas Jaya, Banyumas bersinar. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Saksikan terus Langkah Pemuda dan Mahasiswa.